Renungan Harian Katolik, Rabu, 30 Juli 2025. Harta terpendam dan mutiara indah. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang diketemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah, ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Matius bab 13 ayat 44 sampai 45. Saudara-saudara, demi sesuatu yang dianggap paling berharga, setiap orang biasanya berusaha mendapatkannya. Berbagai upaya akan ditempuh, sekalipun dia harus mengorbankan apa yang dimilikinya. Demikian juga, setelah sesuatu yang paling berharga itu diperolehnya, dengan sekuat tenaga dan kemampuan dia akan berusaha untuk menjaganya supaya tidak rusak ataupun hilang. Dalam Injil hari ini, kerajaan surga itu diumpamakan dengan dua hal. Pertama, diumpamakan dengan harta yang terpendam yang ditemukan orang di ladang dan karena sukacitanya dia menjual seluruh miliknya guna membeli ladang itu. Kedua, diumpamakan dengan mutiara yang indah yang dibeli dengan harga yang mahal. Baik harta terpendam maupun mutiara yang indah adalah dua barang yang tak ternilai harganya. Kalau kerajaan Allah diumpamakan dengan harta terpendam atau mutiara yang indah, maka itu berarti bahwa kerajaan Allah itu merupakan sesuatu yang bernilai tinggi dan didambakan semua orang. Guna memperoleh harta terpendam atau mutiara indah itu, orang mesti berkorban. Demikian pun guna memperoleh atau masuk ke dalam kerajaan Allah, orang mesti berkorban dengan usaha menghayati ajaran-ajaran Yesus seperti memikul salib setiap hari, melayani satu sama lain dalam semangat kerendahan hati, berkorban untuk orang-orang lain, saling mengampuni, bertindak adil dan jujur, dan lain-lain. Semua itu merupakan harga yang harus dibayar supaya orang dapat memiliki kerajaan Allah. Dalam kedua perumpamaan ini, memang benda yang sangat bernilai tersebut dimaksudkan sebagai kerajaan surga. Untuk memilikinya, orang harus berani berkorban. Yesus pernah bersabda, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadanya." Selama ini, bagaimana kita mengembangkan sikap mendahulukan kerajaan surga melebihi segala-galanya? Yang perlu dibuat adalah konsisten dengan iman dan perbuatan sebagai orang Kristen. Kita memiliki kekayaan-kekayaan yang harus dikorbankan, bahkan dibuang. Seperti kesombongan, sikap menang sendiri, balas dendam, iri hati, dengki, yang menghalangi kita untuk memperoleh kerajaan surga yang biasanya hadir dalam diri kita dalam bentuk kerendahan hati, sukacita, cinta kasih, pemaaf, dan ketulusan hati. Harta yang terpendam di ladang mengharapkan sikap kreatif untuk mengolahnya agar menghasilkan buah-buah bagi orang lain. Mutiara yang indah mengharapkan sikap kagum yang mendalam untuk mempertaruhkan modal besar guna memilikinya.
kreativitas dan kekaguman pantas dikembangkan murid-murid Yesus untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan surga. Tentunya hal ini menjadi permenungan bagi kita, sejauh mana kita sebagai pengikut Kristus mampu mengusahakan yang terbaik dalam hidup ini. Murid-murid Yesus dan kita pengikutnya harus berani bersikap kreatif untuk mengolah kekayaan hati kita agar ladang hati kita menjadi ladang yang subur bagi kehidupan benih kerajaan surga. Kita harus berani memangkas kebiasaan-kebiasaan lama yang kita miliki dan hidupi agar bertumbuhlah tunas-tunas baru kehidupan dan kebajikan Kristiani dalam diri kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena menyadarkan kami bahwa Engkaulah harta dan mutiara sejati. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.